Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Salsanabila dari NIM 116-24025 kelas 58. Yang saya hormati Ibu Tri Sulistianingtia selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji dan syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya, karya ilmiah yang berjudul Inovasi Sabun Antiseptik Berbahan Dasar Daun Sirih Piper Battle sebagai solusi alami pencegah jerawat pada punggung bisa diselesaikan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Laporan ini disusun demi memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait ringkasan dari makalah karya tulis ilmiah kelompok kami. Terkait pembahasan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, sistematika penulisan, ruang lingkup kajian yang terdiri dari formulasi sabun ekstrak daun sirih, alat bahan dan proses pembuatan, perhitungan HPP dan BEP, pengujian pembuatan sabun ekstrak daun sirih, desain dan packaging, serta selanjutnya ada kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Terkait latar belakang, yang sudah dijelaskan dalam slide bahwa jerawat atau akne vulgaris merupakan penyakit kulit kronis yang umum terjadi pada remaja dengan prevalensi tinggi di Indonesia sekitar 85-100%. Penyebab jerawat ini bisa karena produksi minyak berlebih dan pertumbuhan bakteri seperti Propionibacterium acnes dan Staphylococcus aureus. Sehingga kelompok kami menciptakan sesuatu yaitu membuat sabun antiseptik herbal dari ekstrak daun sirih yang bisa menghambat bakteri penyebab jerawat. Penelitian ini berfokus pada pembuatan sabun daun sirih dengan tambahan essential oil dan pewarna sebagai inovasi praktis. Rumusan masalah yang kami diskusikan, pertama, bagaimana kandungan daun sirih dapat mencegah jerawat pada punggung. Bagaimana proses pembuatan sabun antiseptik berbahan dasar daun sirih? Apa keunggulan sabun antiseptik berbahan dasar daun sirih alami dengan yang non-alami? Bagaimana tampilan dan juga desain kemasan mendukung identitas produk? Serta bagaimana analisis pasar dan strategi pemasaran sabun antiseptik berbahan dasar daun sirih? Dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang kami diskusikan, tujuan penelitian dari laporan ini yang pertama mendeskripsikan kandungan daun sirih yang dapat mencegah jerawat pada punggung, menjelaskan proses pembuatan sabun antiseptik, mengidentifikasi keunggulan sabun antiseptik yang berbahan dasar daun sirih alami dan yang non-alami, mendeskripsikan tampilan dan juga desain kemasan, menjelaskan analisis pasar dan strategi pemasaran sabun antiseptik berbahan dasar daun sirih. Selanjutnya, terkait metode dan teknik pengumpulan data, itu dijelaskan bahwa metodenya kita menggunakan deskripsi analitis yang merupakan em, penelitian yang bertujuan mendeskripsikan data yang diperoleh baik dari berbagai rujukan maupun dari lapangan kemudian dianalisis. Teknik pengumpulan datanya kita ada 3, diantaranya ada studi pustaka. Studi pustaka ini tuh bisa membantu sebagai sumber tambahan untuk memperkaya data dan memperluas wawasan serta memperkuat landasan teori yang digunakan. Eksperimen atau percobaan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data empiris yang mendukung analisis dan kesimpulan. Metode kuantitatif itu bertujuan untuk pendukung dan juga memperkuat data numerik yang relevan dengan tujuan penelitian. Sistematika penulisan pada laporan makalah karya tulis ilmiah ini tuh terdiri dari 4 bab, dimulai dengan bab 1 yang memuat pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup tujuan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Bab 2-nya menjelaskan tentang definisi, fungsi sabun antiseptik, kandungan aktif dari daun sirih, dan penyebab jerawat pada punggung. Bab 3-nya menyajikan pembuktian hipotesis melalui percobaan penggunaan ekstrak daun sirih serta analisis potensi komersialisasi. Bab 4-nya berisi tentang simpulan dan juga hasil pembahasan serta saran
dari pemanfaatan ekstrak daun sirih tersebut. Ruang lingkup kajian yang kami bahas, yang pertama terkait formulasi sabun ekstrak daun sirih, kelompok kami menggunakan salah satu media web yaitu Brambleberry, yaitu sebuah kalkulator online untuk bisa menghitung seberapa banyak lye atau NaOH sebagai bahan utama pembuatan sabun dan juga minyaknya. Kemudian formulasi sabun ekstrak daun sirih, di sebelah kiri dari PPT ini ada formulasi untuk pembuatan satu sabun. Dan kita coba scale up sebanyak 4,589 berdasarkan jumlah NaOH yang tersedia. Ini ada alat, bahan, serta proses pembuatannya. Karena kita menggunakan teknik maserasi sebagai pengambilan dari ekstrak daun sirih tersebut, maka dibedakan menjadi dua alat dan bahannya. Yang pertama dari teknik maserasi ada pisau, timbangan, oven, dan lain sebagainya. Bahan-bahannya juga sudah tersedia di slide. Selanjutnya untuk proses pembuatannya ada wadah, alatnya batang pengaduk, gelas ukur, termometer, alat cetak sabun. Untuk bahannya, ekstrak daun sirih, takaran H2O 71,14 gram, VCO 84 gram, minyak kelapa sawit 40,39 gram, minyak zaitun 84,27 gram, NaOH 31,8 gram, essential oil 2 gram, sama pewarna itu 4 gram. Proses pembuatan dari penelitian ini yang pertama itu pembuatan sabun antiseptik dimulai dengan menghitung jumlah NaOH yang akan digunakan per jumlah sabun yang akan dibuat. Kemudian NaOH yang sudah ditakar sekitar 31,8 dicampurkan dengan ekstrak daun sirih tersebut yang sudah disaring. Lalu campuran tersebut diaduk hingga NaOH-nya sempurna. Pada tahap ini diperlukan kewaspadaan karena campuran tersebut bisa menyebabkan panas secara bertahap hingga mencapai sekitar 63 derajat Celcius. Selanjutnya, tiga minyak yang kami gunakan ada minyak sawit, VCO, dan juga minyak zaitun sesuai dengan takaran yang sebelumnya itu dicampurkan. Setelah itu dimasukkanlah essential oil dan juga mica powder sebagai pewarna sebanyak 4 gram. Lanjut takaran essential oilnya juga ini disesuaikan dengan seberapa intens wangi dan warna yang ingin dihasilkan. Hasil campuran tersebut kemudian dicampurkan dengan ekstrak daun sirih dan NaOH yang sudah dibuat sebelumnya, lalu diaduk hingga konsistensinya menjadi kental dan setelah teremulsi dituang ke dalam cetakan sabun. Berikut perhitungan HPP dan BEP dikarenakan dalam mata kuliah PRD tujuannya juga hingga dalam proses komersialisasi atau penjualan, maka kami coba buat rancangan anggaran biayanya. Kemudian ini ada perhitungan BEP-nya. Selanjutnya ada pengujian pembuatan sabun ekstrak daun sirih. Kami uji berdasarkan 5 hal. Yang pertama terkait uji pH sabun, ternyata sabun kita itu menghasilkan pH 8 dan ini terbukti bahwa sabun rata-rata adalah pH basa sekitar 6-11 pH-nya. Untuk selanjutnya, uji wear rate sabun itu tuh adalah pengujian lama sabun dapat bertahan pada penggunaan normal. Penggunaannya sebanyak 25 kali dan intervalnya 10 detik menunjukkan wear rate-nya itu dari kelompok kita 29,6%. Uji slog sabun itu waktu pengujiannya 3 hari, yang awalnya itu 24,3 gram, afternya jadi 23,4 gram. Slognya berarti 3,7%. Selanjutnya ada uji stabilitas busa sabun, itu diuji berdasarkan waktu sekitar 1 jam 42 menit hingga menghilang sepenuhnya, itu sekitar eh, sabunnya itu bisa hilang gitu busanya. 1 gram sabun dalam 10 mili air kurang lebih 60 derajat Celcius. Lanjut uji organoleptik sabun. Ini tuh warnanya itu ada 2 layer. Jadi organoleptik ini tuh bisa dilihat secara fisik gitu. 2 layer ini tuh ada warna putih atasnya dan pink muda bawah. Beraroma lavender. Teksturnya juga cukup padat. Berbentuk sesuai dengan cetakan dan permukaannya juga halus. Berikut desain packaging yang kami gunakan itu menggunakan wax paper bermotif dengan ukuran 25 kali 21,5 dan kami juga membuat nama produknya yang memiliki makna tersendiri. Sehingga dapat
Disimpulkan dan juga diberikan saran bahwa kesimpulannya daun sirih hijau mengandung senyawa antimikroba yang efektif mencegah jerawat punggung. Sabun antiseptik ini dari ekstrak daun sirih dibuat dengan metode cold processing dan bahan alami yang aman dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta yang terkhususnya itu adalah untuk menghilangkan bau badan. Meski memiliki potensi besar yang cukup, tantangan tersebut harus segera realisasikan gitu, dari segi produknya lama atau regulasi BPOM-nya yang perlu segera diatasi. Strategi pemasaran ini meliputi desain kemasan yang menarik dan promosi melalui media sosial untuk meningkatkan daya saing. Untuk sarannya, tentunya sabun daun sirih efektif ini dari bahan dasar daun sirih itu bisa menyembuhkan jerawat pada punggung, namun metode pembuatannya itu lambat dan biaya produksinya itu cukup tinggi. Strategi promosinya itu melalui media sosial dan influencernya yang diperlukan untuk memperluas pasarnya. Produksi ini berpotensi sebagai hampers eksklusif juga, namun tetap membutuhkan uji klinis dan sertifikasi BPOM untuk menjamin keamanan dan legalitas. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya izinkan saya untuk share screen terkait dengan laporan lengkap kami. Berikut adalah laporan lengkap kami. Prakata, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 terkait dengan pembahasan, bab 3 itu pemanfaatan dari daun sirih, serta bab 4 kesimpulan dan saran. Baik, cukup sekian presentasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Tri Sulistianingtyas sebagai dosen yang sudah membimbing kami. Semoga ilmu yang diberikan Ibu bisa bermanfaat buat kami dan untuk menambah wawasan dan juga menjadi amal jariah buat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan.